Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, alhamdulillah baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Selesai. Anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, Hanan? Tepat sekali, kita belajar tentang materi sistem pencernaan makanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang penyakit ataupun gangguan yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang materi zat gizi yang terkandung di dalam bahan makanan. Diharapkan setelah mempelajari ini nantinya anak-anak ibu mampu menyebutkan jenis-jenis penyakit yang terdapat atau yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan serta mampu menyebutkan contoh-contoh dari sumber zat gizi yang terdapat dalam makanan. Baik, mari kita perhatikan gambar di depan ini. Di sini ada 6 jenis penyakit pencernaan atau gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada batu empedu. Batu empedu ini terjadi akibat pola makan yang buruk. Selain itu juga bisa terjadi karena obesitas atau faktor genetik. Kemudian ada diare. Diare ini bisa disebabkan karena keracunan makanan, alergi atau bakteri. Kemudian ada radang usus buntu disebabkan oleh pengaruh benda asing atau adanya infeksi. Kemudian yang selanjutnya ada gastritis atau kita sebut dengan penyakit MAH, yaitu disebabkan karena muntah kronis atau telat makan ataupun stres. Pola makan yang tidak teratur, kadang makan kadang tidak, juga bisa menyebabkan gastritis ini. Kemudian ada sembelit. Sembelit ini diakibatkan karena kurangnya konsumsi serat dan air putih. Jadi anak-anak ibu harus mengkonsumsi serat yang cukup. Nanti kita akan belajar dari mana saja sumber serat itu. Kemudian ada ambeien. Ambeien ini muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Ambeien ini berhubungan dengan sembelit. Bagaimana hubungannya? Di mana apabila kita terus-terusan sembelit tidak diatasi, maka dapat menyebabkan ambeien karena kita susah buang air besar, selalu keras, selalu susah, menyebabkan ada tekanan pada area anus sehingga dapat menyebabkan ambeien. Anak-anak ibu, dari ke-6 jenis penyakit sistem pencernaan tadi, kita perlu menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga kebersihan kita dan juga menjaga pola makan kita agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis zat yang terkandung di dalam bahan makanan. Coba diperhatikan gambar di depan ini. Di dalam bahan makanan itu ada zat yang disebut dengan lemak, kemudian ada protein, ada vitamin, mineral, serat dan air, dan yang terakhir ada karbohidrat. Ini merupakan kandungan yang terdapat di dalam zat makanan atau kita sebut dengan nutrisi. Semua ini sangat penting bagi tubuh kita agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi. Contohnya karbohidrat yang mengandung makanan yang mengandung karbohidrat ada kentang, roti, nasi, umbi-umbian dan jagung. Kemudian vitamin dan mineral atau serat dan air, contohnya yang bisa kita peroleh dari bahan makanan adalah ada sayur, buah-buahan, dan ya itu ya.
Kemudian protein, sumber protein ini apa? Makanan yang mengandung protein, ada susu, ada daging, ada telur, itu merupakan sumber protein. Dan yang terakhir adalah lemak. Lemak ini bahan makanan yang mengandung lemak atau sumber lemak adalah ada pada mentega, minyak, dan kacang-kacangan. Begitu ya anak-anak ibu. Jadi ke semua bahan makanan tadi harus ada pada piring makanan kita. Adapun proporsinya, menu yang seimbang adalah di mana di piring kita tuh harus ada makanan pokok, karbohidrat, kemudian sayuran, buah-buahan, lauk pauknya. Perbandingannya adalah sayuran harus lebih banyak dibandingkan dengan lauk pauknya. Sayuran ini harus sebanyak nasi kita kalau ingin tumbuh sehat, ya. Anak-anak ibu yang tidak mau makan sayur, mulai dari sekarang harus mau makan sayur, karena sayuran ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak kandungannya. Ada kandungan vitaminnya, ada kandungan mineralnya, dan kandungan airnya. Ya anak-anak ibu, sejauh ini anak-anak ibu sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya, baik. Ibu kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan permainan. Permainannya dinamakan dengan permainan make a match. Jadi di sini ibu punya 2 kartu. Kartu yang pertama ini berisi pertanyaan mengenai materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Dan materi yang kedua, kartu yang kedua ini berisi jawaban dari pertanyaan kartu pertama. Anak-anak ibu akan ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama akan memegang kartu pertanyaan dan kelompok kedua akan memegang kartu jawaban. Berikut nama-nama kelompok 1. Nama-nama kelompok 2. Silakan kelompok 1 berdiri di sisi kanan ibu dan kelompok 2 berdiri di sisi kiri ibu. Dan kalian saling berhadapan. Kartu ini akan ibu bagikan secara acak ya. Nih. Baik. Aturan permainannya adalah silakan kalian mencari pasangannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Cari pasangan jawaban pertanyaan dan jawabannya masing-masing dalam waktu yang sudah ibu tentukan. Setelah itu paham anak-anak ibu? Paham. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Selesai. Dalam hitungan ketiga silakan cari pasangannya. 1, 2, 3. Silakan cari pasangan kalian masing-masing. Stop. Waktunya sudah habis. Ya, silakan berdiri bersama pasangannya. Sudah? Sekarang yang memegang kartu pertanyaan pertama bersama pasangannya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, selesai. Ya, benar sekali ya, tepat sekali pasangan kartu yang pertama. Selanjutnya kartu yang kedua, silakan maju. Selesai. Baik, permainan kita ini sangat mengasyikkan ya, sangat seru. Dan juga anak-anak ibu sepertinya sebagian besar sudah paham mengenai materi pada hari ini. Atau anak-anak ibu ada yang masih belum paham? Silakan bertanya. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari tentang jenis penyakit dan kandungan zat gizi dalam makanan. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada berbagai macam jenis penyakit di dalam sistem pencernaan kita, yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Kemudian juga ada
Ada berapa macam tadi kandungan zat gizi? Ada yang pertama yang ada karbohidrat, yang kedua ada vitamin, mineral, yang ketiga apa? Protein, yang keempat apa? Lemak. Ya, betul sekali, itu merupakan sumber zat gizi atau nutrisi bagi tubuh kita. Nah, anak-anak ibu, dari permainan kita tadi, adapun yang mendapat skor tertinggi adalah skor yang mampu menjawab dengan benar dan dalam waktu yang cepat, ya. Demikianlah pembelajaran kita. Ibu ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Silakan dikerjakan ya, dikumpulkan pada hari Senin minggu depan. Baik, demikian pembelajaran kita. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.